Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfiana Rayuza, NIM 95. Sini saya akan membuat tugas besar belajar 1, yaitu membuat rangka atap. Di sini saya akan memulai pemodelan, yaitu pemodelan dengan S3. Terus jangan lupa ganti dulu satuannya menjadi kilometer mili. Lanjut kita mulai pemodelan. Di sini aku pakainya yang ini biar lebih memudahkan. Sini aku masukinnya 7,5. Di sini dulu 2,5. Buat N1 nya pakainya 5, N2 nya 15, dan buat H2 nya 3 tingginya. Sini bisa dilihat buat H1 H2 nya itu apa. Kalau udah kita oke. Nah, ini buat pemodelannya. Di sini kita masukin material. Sebelum itu kita ubah satuannya menjadi milimeter, meter mili. Kita ke define material. Ini kita modify. Sini karena aku pakainya DG34, modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Sini FI nya 210 dan FI nya 340. Nah, udah kita okein. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat remnya. Sini aku pakainya siku tunggal dan siku ganda. Buat yang di laporan aku pakainya L1 nya tuh 100, 10, buat siku gandanya aku pakainya 90, 11. Ini jadi 186 karena kan jarak antar sikunya 6. Sini aku pakainya 12. Udah kita oke. Dan jangan lupa kita buat profil kanal untuk guardingnya. Aku pakainya 55. Kalau udah kita oke. Terus untuk selanjutnya kita select semua kayak gini. Kita assign frame injection. Kita masukin buat yang luar itu pakai siku ganda, yaitu 2L. Nah, kalau udah kayak gini kita select lagi buat ganti yang dalamnya. Kita pakainya siku tunggal. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita select bagian bawah buat masukin lokal akses. Sini aku masukinnya 180 biar jadi kayak gini batangnya. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita Ctrl A buat kita bikin 3 rangka. Kita masukin 3 di sini. Ayo, jangan lupa diganti dulu satuannya.
nanti kayak gini. Udah kayak gini, sekarang kita ke define, ke area section buat kita masukin plafon, multiplex, sama genteng. Sini buat ukurannya sendiri itu udah ada ketentuannya ya, bisa dilihat aja. Yang kedua ada genteng. Buat genteng ukurannya itu ada 0,02. Dan buat plafon yaitu 0,01. Oh iya, sebelum itu kita ganti dulu satuannya. Maaf teman-teman, lupa. Kalau udah, kita ke material lagi, kita ini ubahin itu beton ya. Ini kita biarin aja kayak gini, kita copy buat kita bikin kayu. Buat modulus elastisitasnya kita pakai 2,486. Nah, udah ya, oke. Terus kita copy lagi buat gypsum. Ini jangan lupa kita nolin. Ini bisa dilihat dari acuan di buku. Nah, kalau udah oke. Terus habis ini kita bikin plafon. Caranya kita kesini, ganti sama plafon. Nah, kalau udah, kita fill object biar kelihatan. Kita bikin sampai ke sini biar cepat, kita replikat aja. Kita ganti dulu satuannya jadi kilogram meter. Ini 0 karena kita mau pakainya ke arah sumbu X, jadi pakainya 0,5 dan ininya kita butuh 19. Nah, kayak gini. Kita bikin sama juga buat yang di atasnya. Edit, replikat, kita satu. Nah, kayak gini. Kalau udah, sekarang kita bakal buat genteng. Klik ini, ganti genteng. Kalau udah, kita bikinnya zigzag. Nah, nanti kayak gini, bikin terus sampai ujung.
Nah, kalau udah jadi kayak gini, sekarang kita select aja bikin yang sama. Oke, properties, area section, terus kita pilih genteng. Nah, udah kita replikat aja. Nah, jadi kayak gini nanti. Kalau udah kayak gini, sekarang kita ke define buat kita masukin bebannya. Nah, di sini buat deadload kita satu aja. Sekarang selanjutnya kita masuk ke super deadload. Super deadload itu ada multiply, ada genteng, ada plafon, selanjutnya untuk ini angin, lalu ada dan hidup atau beban pekerja. Nah, selanjutnya ada beban hujan. Kalau udah kayak gini, oke. Nah, untuk selanjutnya kita select untuk bagian kemiringannya. Kemiringannya bisa dihitung dari panjang, terus nanti disinkrosin. Terus kita ke join local access. Di sini buat kemiringan yang aku udah hitung itu ada 345. Dan buat yang sebelah sini ini pakainya Jadi kalau udah kayak gini, ini buat kemiringannya, derajat kemiringan. Di situ kita sebelum masukin beban yang lainnya, kita select bagian dalam, assign, and ini kita nyalain biar 0. Nah, ini udah ada ya buat momennya. Lalu sekarang kita masukin beban kombinasinya. Yang pertama ada KD1, itu kita masukin aja langsung bebannya. Ada beban mati yaitu 1,4, genteng, multiplex, dan plafon. Ini buat
kombinasi beban pertama. Lalu ada kombinasi beban kedua. Buat kombinasi beban kedua, kita bisa lihat di SNI buat beban matinya sendiri yaitu 1,2, buat genteng juga 1,2, multiplate-nya 1,2, plafonnya juga 1,2. lalu kita tambah beban hidup sebesar 1,6. lalu kita masukkan hujan, beban hujan yaitu 0,5. kalau udah kita oke. Lalu untuk kombinasi beban yang ketiga, di sini untuk beban matinya sama, seterusnya sama, cuman hujannya mau ditambah atau enggak bebas, karena di SNI nya kayak gitu. Ini yang bisa ganti. Buat kombinasi beban keempat, sini kita buat beban hidupnya kita ganti sebesar 1 sesuai acuan. Lalu untuk hujannya 0,5 masih sama, dan kita tambah beban angin. Nah, lalu ini untuk yang selanjutnya, kombinasi beban yang kelima. Untuk beban matinya kita pakai 0,9, ini juga 0,9. buat beban hidupnya nggak ada, buat angin ada, hujan nggak ada. Ini kita delete aja. Oke, kalau udah, ini udah masuk semua kombinasi bebannya. Sekarang kita masukin aja langsung. Nah, kita sebelum itu kita masukin dulu untuk beban si genteng. Buat beban genteng itu udah ada ya, kita dikasih dari soalnya. Sini tuh kita pakainya kesini pakainya genteng sebesar 7,85. Nah, udah kayak gini. Lalu untuk plafonnya sama ya, kita select dulu biar semuanya masuk. Ini kita pakainya plafon sebesar 18. Udah oke. Nah, tadi kita belum masukin guarding. Sini kita mau masukin guarding dulu. Caranya kita ke sini, kita pakainya yang C55. Untuk guarding itu kita masukinnya di sini. Yang kayak gini, terus kita lakuin sampai ujung sana.
Nah, kalau sudah kita kasih guarding kayak gini, ini semuanya udah aku kasih guarding. Buat area plafon juga sama kita kasih guarding aja kayak gini, sama ya, lakukan hal yang sama kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini udah, sekarang kita gini ya, sekarang kita masukin. Nah, pertama kita select ini, lalu kita ke assign, ke join load, ke box sini, kita masukin di Z minus oke. Nah, begini ya. Buat yang sebelah sini angin hisapnya kita tepat, aku udah hitung, buat perhitungan aku itu ada 44 koma 32,17 buat angin hisap. Ini. Nah, buat bagian sini ini juga sama, kita kasih angin tekan. Angin tekanan ini kita kasihnya 44,34. Nah, buat angin tekan yang angin hisap yang di tengah sini lalu kita masukin dengan angin, pasang beban hujan ini global, beban hujan buat yang tepi itu ada 43,25. Begini ya. Ini buat beban pekerja kayak gitu. Nah, ini buat beban pekerja. Lalu selanjutnya ada kita masukin beban hujan yang di tengah. Kita select semua kayak gini.
Udah kayak gini, kita masukin preload source buat beban hujan yang di tengah. Kita masukinnya ke 3,86,5. Udah oke. Oh ya guys, ini tuh harusnya minus ya. Jadi pokoknya kan hujan tuh ke bawah, jadi harusnya minus. Nanti potong di sini. Nah, jadinya nanti kayak gini, si beban hujannya tuh ke bawah arahnya. Kalau udah jadi kayak gini, kita bisa cek di sini. Nah, kayak gini. Ini untuk beban hidup. Nah, kayak gini ya teman-teman semuanya. Kalau udah kita oke aja, lalu kita run. Lalu jangan lupa kita save. Lalu kita run. Nah, ini untuk batang yang merah ini tandanya tidak bagus. Karena batang ini tidak bagus, kita bisa ubah. Dan teman-teman, pokoknya nanti kalau misalnya di hasil akhir tuh semua batangnya tuh harus biru, karena kalau merah seperti ini tuh tandanya tidak baik. Nah, untuk itu kita bisa ubah dengan mengganti frame-nya. Nah, kita coba-coba aja ganti frame yang cocok agar si batang tersebut tidak merah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.